hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ken. Ayo, siapa yang sudah siap untuk ibadah kali ini? Coba lambaikan tangannya. Widih. Sekarang sebelum kita mulai, yuk kita lihat aksi teman-teman kita yang sudah menghafal ayat dan melakukan aktivitas mereka. Kayak gimana ya? Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu itu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 1. Kuatkanlah hatimu. 2. Jangan lemah semangatmu. 3. Ada upah bagi usahamu. 3 pesan penting. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. God bless you. Hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. 3 pesan penting. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. 3 pesan penting. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. Amin. Rawa-rawa rantas, malang-malang kutung, walaupun kita terbatas, niat dan tekad tak boleh urung. Rawa-rawa rantas, malang-malang kutung, walaupun kita terbatas, niat dan tekad tak boleh urung. Rawa-rawa rantas, malang-malang kutung, walaupun kita terbatas, niat dan tekad tak boleh urung. Rawe-rawe rantas, malang-malang butung, walaupun kita terbatas, niat dan tekad tak boleh urung. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, walaupun kita terbatas, niat dan tekad tak boleh urung. Wow, keren ya. Nah, sekarang yuk kita siap-siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tuh sama-sama. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Semuanya udah siap buat memuji Tuhan, amin? Amin. Asik. Sebelum kita memuji Tuhan, biar lebih semangat lagi yuk semuanya adik-adik, kakak-kakak, bangkit berdiri. Kita lompat dulu. Kita pegangan ya, pegangan. Jangan lupa, ayo semuanya kasih tepuk tangan dulu. Biar semangat. Nah, yuk, udah panas, udah semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau hati-hati gunakan badan kita, amin? Amin. Siap, musik. Ya adik-adik semuanya bantu tepuk tangan. Katakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang gunakan kakimu. Gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang gunakan mulutmu.
hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Katakan apa? Amin. Adik-adik masih semangat ya buat memuji Tuhan. Kakak-kakaknya masih semangat semua dong. Semangat dong pasti. Mantap. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Kita mau tidak lelah-lelahnya bekerja buat Tuhan ya adik-adik. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk kita nyanyiin lagu ini bersama-sama dari awal ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kemuliaan buat Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Ya semuanya boleh duduk yang rapi, yang anteng. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya adik-adik, kita mau percaya dalam setiap langkah hidup kita. Walaupun kita susah, tapi Tuhan Yesus tetap peduli sama kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Teman Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Adik-adik kita mau nyembah Tuhan. Kita mau belajar bersyukur. Kita bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Bilang terima kasih sama Tuhan buat berkat, buat orang tua kita, buat saudara kita, buat kesehatan kita. Ya adik-adik, kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau belajar punya hati yang tulus, benar-benar sama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mengerti Tuhan, peduli. Kami percaya Tuhan, Engkau yang medulikan hati kami. Engkau peduli kami Yesus. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. katakan sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Katakan sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan Tuhan kami boleh sekolah minggu Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami mau buka mata kami Tuhan buat mendengarkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang masuk boleh memperbarui hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau punya hati yang tulus kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Halo Bridget. Halo. Terima kasih, kamu baik sekali. Nih, buat kamu. Wah, terima kasih, Nek. Anda baik sekali. Au. Aduh. Kenapa kepalaku tiba-tiba pusing ya? Aduh. Princess. Wah, apel ini pasti ada racunnya ini. Racun? Wah, kita harus segera menolong Princess. Ayo, kita harus cari menolong. penawar racun. Penawar racun. Nah, itu. Ayo kita cari. Kita harus menawarkan Princess. Ayo. Oke lah.
Kita udah nyari dari tadi, udah banyak buku kita baca, tapi kita nggak menemukan satupun penawar racun untuk princess. Gimana ini? Aku udah ngantuk banget lagi. Udahlah, aku tidur aja. Lebih, jangan gitu dong. Ayo, kita harus tetap berusaha mencari cara supaya princess bisa bangun. Gimana Ayo caranya? Aku udah ngantuk banget ini loh, nggak bisa mikir udah. Iya ya. Bagaimana caranya ya? Aku sendiri bingung, Sleepy. Banget sih. Aku ketemu ratu yang jahat itu loh. Hei, Rumpi, kamu kenapa? Aku ketemu ratu yang jahat itu yang membuang Princess Snowbird ke hutan ini. Malah dia mau jadi nenek-nenek pulang. Hah? Pasti ratu itu yang meracuni princess. Hah? Iya kan? Dia kan iri banget sama princess. Princess keracunan? Iya, princess keracunan. Dan dia ingin membunuh princess. Wah, pasti ini kerjanya si ratu ini, si ratu jahat ini. Pasti ini. Kasihan sekali Princess. Ih, nyebelin banget. Awas ya, kalau ketemu bakal aku bales dia. Jangan, kita tidak boleh membalas sesuatu yang jahat dengan yang jahat. Kita nggak usah bikin kayak gitu. Gimana kalau gini? Kita pergi ke istana sang ratu dan kita mencari tahu penawarnya langsung daripada ratu sendiri. Hah? Bagaimana? Kamu cari mati? Si ratu itu galak banget. Sekali dia marah, ngeri. Tapi itu Mending kan nggak ikut ah. itu satu-satunya cara supaya kita bisa membangunkan princess. Iya tidak? Ya aku juga takut. Tapi kalau nggak kesana ntar Princess nggak bangun. Betul. Biarkan aja lah, Mas. Ayo, Sleepy, jangan mager gitu kamu. Ayo, kita harus menolong princess. Oke? Kita harus bersatu. Jirolu, all for one for all. Hey. Ayo. Snow White sudah mati. Sekarang ini pasti akulah wanita yang tercantik di dunia ini. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita yang tercantik sekarang ini? Tentu saja ratulah yang paling cantik sekarang ini. Oh iya? Beneran? Bener banget ratu. Swear. Perhatian semuanya. Akulah wanita yang tercantik di dunia sekarang ini. Permisi, ratu yang cantik. Hah? Mengapa kalian datang kemari? Bukankah kalian ini teman Snow White? Hei, jangan sembarangan datang ke istanaku ya. Nggak level tahu? Sombong banget. Gak suka sama ratu ini. Jangan pulang aja. Udah jelek, so cantik. Hah? Apa kamu bilang? Sok cantik? Bukan ratu kok. Ratu adalah wanita yang tercantik di dunia sekarang ini. Bumbi, kamu itu jangan macam-macam di depan ratu yang jahat ini. Bisa mati kita. Kita harus menghadapi ratu yang jahat ini dengan cara yang cerdik. Oke. Maaf ratu. Aku salah ngomong. Ratu adalah yang paling cantik. Iya, ratu adalah
orang paling cantik di dunia ini. Boleh tahu rahasianya nggak, Ratu? Aku minum ramuan khusus setiap hari. Oh ya? Kita juga melihat Princess Snow White minum ramuan yang seperti Ratu punya. Apa mungkin itu ramuannya Ratu ya? Hah? Dari mana dia dapat? Aku kan nggak pernah ngasih ramuan itu kepada dia. Aku sangat pintar membuat ramuan. Wah, kemampuan yang luar biasa. Hebat sekali. Well played. Aku bisa membuat semuanya. Wah, Ratu pintar sekali. Ratu bisa membuat Princess Snow White tidur. Tapi, emang Ratu bisa buat Princess Snow White bangun? Gak bisa kan? Bisa, aku bisa membuat semuanya. Princess Snow White bisa bangun kembali saat ada orang yang tulus mengasihinya. Itu namanya ramuan kasih. Begitu. Wah, terima kasih Ratu. Kami pergi dulu. Hah? Ternyata kalian menjebak saya. Awas ya nanti. Akan aku balas kalian nanti. Terima kasih atas ramuan kasihnya. Terima kasih. Happy, Sleepy, dan Grumpy mencari-cari orang yang tulus mengasihi princess. Tapi mereka tidak menemukannya. Grumpy selalu mengomel di sepanjang jalan, sedangkan Sleepy selalu malas bergerak. Akhirnya, mereka bertiga merasa kelelahan dan pulang kembali ke rumah mereka. Capek, semua nggak ada hasil. Percuma rasanya. Dari tadi kamu juga apa nih awal di rumah. Sudah. Lebih baik kita pergi melihat keadaannya princess saja. Gimana? Ayo. Kita lihat princess saja yuk. Ayo. Ya. Yuk. Princess, kapan kau bangun, Princess? Cepetan bangun, Princess. Gantian aku yang tidur, Princess. Princess, ayo bangun. Aku pengen denger. Teman-teman princess menangisi princess dengan hati yang tulus. Tidak terasa, air mata mereka menetes ke wajah princess. Dan, apa yang terjadi ya? Keajaiban terjadi. Princess tiba-tiba membuka matanya dan bangun dari tidurnya. Bangun princess. Hah? Kalian menangis ya? Engkau sudah kembali princess. Princess sudah kembali. Bangun. Iya, aku sudah kembali. Terima kasih karena kalian sudah tulus mengasihi aku. Kalian hebat sekali. Aku selamat berkat ketulusan hati kalian dan kecerdikan kalian. Tapi Princess, aku masih sering ngomel pas nolong orang. Aku mau belajar buat tulus deh. Aku nggak mau ngomel lagi pas nolong orang. Iya, aku juga mau berusaha untuk tidak malas lagi untuk menolong orang. Aku mau berusaha tulus menolong orang. Kamu Yeay! Aku senang sekali. Akhirnya kita berhasil membangunkan
princess. Wah, adik-adik, kita ancungi jempol ya buat teman-temannya Princess Snow White. Ya, si Grumpy, Sleepy, dan Happy, mereka luar biasa banget ya. Mereka mengasihi dengan tulus Princess Snow White. Mereka itu sampai cari-cari di buku ya, gimana caranya supaya Princess Snow White ini bisa bangun lagi. Bahkan mereka memberanikan diri untuk pergi ke istana ratu dan mereka cerdik juga. Akhirnya si ratu memberitahu ya, kalau caranya adalah si princess harus menemukan orang yang benar-benar mengasihi dia dengan tulus. Nah, adik-adik, Grumpy, Sleepy, dan Happy pusing mikirin ya. Mereka jalan ke sana kemari. Mereka pikir terus. Siapa orang yang mengasihi princess dengan tulus ya? Mereka jalan terus sambil pikir terus. Akhirnya mereka capek adik-adik ya. Grumpy, Sleepy, dan Happy mereka pulang. Ya, waktu mereka pulang mereka lihat princess sedang tidur. Dan mereka merasa sangat sedih sekali ya. Mereka kepingin princess ini bisa bangun. Akhirnya mereka itu mendekat pada princess. Lalu mereka mulai nangis. Princess, ayo bangun princess. Gak terasa air mata mereka menetes adik-adik. Dan air mata mereka waktu menetes itu mengenai wajah princess. Kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Iya betul adik-adik, princess membuka matanya. Princess bangun. Wah, luar biasa sekali ya. Kenapa princess bisa bangun adik-adik? Karena ketulusan hati dari para teman-temannya yang benar-benar mengasihi dia. Luar biasa ya adik-adik. Ayo kasih tepuk tangan buat teman-temannya princess. Oh, jadi Kak Inces bisa selamat berkat kecerdikan dan ketulusan teman-temannya ya adik-adik. Ngomong-ngomong soal cerdik dan tulus, Ratu Esther juga orang yang cerdik. Tapi dia tulus mengasihi bangsanya. Kira-kira apa ya kecerdikan Ratu Esther? Kalian tahu nggak? Ini nih kecerdikan Ratu Esther. Sebelum datang menemui raja, Ratu Esther dandan begitu cantik. Pastinya dia mandi dulu, lalu pakai parfum yang wangi. Dia memilih baju yang paling bagus. Pokoknya Ratu Esther cantik banget adik-adik waktu menghadap raja. Waktu raja melihat Ratu Esther yang cantik, raja senang sekali dan akhirnya dia mau menerimanya. Nah, itu kecerdikan Ratu Esther yang pertama. Lalu ada lagi yang dia lakukan. Apa ya? Yuk dengerin cerita selanjutnya. Kecerdikan Ratu Esther yang kedua, dia tidak langsung memberitahukan raja tentang keinginannya. Dia mengundang raja untuk makan bersama dengan Ratu Esther. Adik-adik, Ratu Esther menyiapkan semua hidangan kesukaan raja. Raja makan dengan nikmatnya dan raja akhirnya kenyang. Lalu raja berkata kepada Ratu Esther, "Ratuku, begitu senang hari ini. Aku menikmati hidangan yang kau siapkan. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Bahkan, setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu." Wow, Ratu Esther senang karena Ratu Esther sudah mendapatkan hatinya raja.
Hebat ya Ratu Esther. Ratu Esther melayani raja dengan tulus dan segenap hati. Raja bisa merasakan loh ketulusan Ratu Esther, adik-adik. Wow, luar biasa ya Ratu Esther. Kakak mau loh mencontohi Ratu Esther. Jika ingin mempunyai keinginan, tidak harus langsung diceritakan adik-adik. Apalagi menangis dan merengek-rengek. Bukan begitu caranya ya adik-adik. Kalian mesti sabar, jadi anak yang cerdik tapi tulus. Oke adik-adik? Siap Kak Yuli. Kita mesti cerdik dan tulus ya adik-adik. Kalian pasti bisa. Yuk kita cari tahu apa itu cerdik dan apa itu tulus. Cerdik itu kita itu tahu cara dan waktu yang tepat. Misal ya, kalian pengen minta sesuatu sama papa. Waktu itu papa baru pulang kerja. Pastinya badannya papa capek. Kalian gak boleh langsung minta, tapi harus sabar dulu. Papa diambilin minum dulu, kalau perlu dipijitin, ya. Dan apa itu tulus? Tulus itu kalian tidak ada niat jahat yang tersembunyi. Waktu kalian ambilin papa minum dan pijitin papa tadi, kalian harus lakukan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi papa. Bukan karena kalian pengen minta sesuatu sama papa. Seperti Ratu Esther yang cerdik. Ratu Esther itu tahu waktu yang tepat untuk meminta sesuatu kepada raja. Dia juga punya hati yang tulus, tidak ada niat jahat. Ratu Esther benar-benar mengasihi raja dan dia ingin menyelamatkan bangsanya yang tidak bersalah. Apakah di Alkitab ada kata-kata cerdik dan tulus? Ada adik-adik. Yuk kita baca ya di kitab Matius. Yuk. Ya bawa handphone, bisa dibuka handphonenya. Kitab Matius pasal 16 ayat 10b. Ya, Matius pasal 16 ayat 10b. Demikian ya, firman Tuhan demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kakak ulangi ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu hewan yang sangat cerdik. Dan merpati itu hewan yang tulus. Cerdik harus diimbangi dengan tulus. Kalau hanya cerdik aja nggak bisa adik-adik. Nanti kalian bisa jadi jahat. Dan Tuhan Yesus gak suka. Tuhan Yesus sedih hatinya kalau kalian jahat, ya. Jadi ingat ya, cerdik harus diimbangi dengan hati yang tulus. Ayo, Kak Ing mau berdoa buat kalian semua, yuk. Semua angkat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati anak-anak siang hari ini. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka belajar dari Ratu Esther ya Tuhan. Bagaimana Ratu Esther menjadi seorang ratu yang cerdik dan tulus.
Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak. Anak-anak juga memiliki hati yang cerdik dan tulus seperti Ratu Esther. Di dalam melakukan sesuatu, di dalam meminta sesuatu, anak-anak bisa cerdik dan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ingat ya, cerdik harus diimbangi dengan hati yang tulus. Ya, tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia baca firman Tuhan. Sehat selalu ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.